Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala kulli ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Akhirul anbiya wal nabiyyu ba'da, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini rutin setiap hari Ahad. Mudah-mudahan kumpul menjadi kumpul yang penuh berkah, menjadi kumpul yang penuh manfaat, dan insya Allah kelak kita dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Teriring doa, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini kelak mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yaumil akhir insyaallah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama kita hari ini akan belajar tentang surat Al-Kautsar. Surat apa? Al-Kautsar. Sudah hafal surat Al-Kautsar semuanya? Ada yang belum hafal surat Al-Kautsar? Surat Al-Kautsar ini adalah surat yang ke-108 dan total ayatnya ada berapa? Surat Al-Kautsar ada berapa ayat, Bu? Berapa ayat, Bu? Ibu-ibu tuh kalau nggak diajak ngobrol, ntar ngobrol sendiri, Pak. Sehat semuanya ibu-ibu? Alhamdulillah. Surat Al-Kautsar itu berapa ayat, Bu? 3. Sudah hafal? Kalau sudah hafal berarti pulang ya, Bu? Selesai. Baik. Kita baca bersama-sama, ikuti setelah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Surat Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Yang pertama artinya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad nikmat yang banyak. Kemudian yang kedua artinya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Yang ketiga, sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Di akhir, inna syani'aka huwal abtar, artinya apa? Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu dialah yang terputus. Adakah orang yang membenci Nabi Muhammad? Sedikit atau banyak? Di zaman dulu ya, yang benci dengan Rasul itu banyak atau sedikit? Sampai zaman sekarang dakwahnya Rasul itu banyak nggak ditentang oleh manusia lain? Banyak. Ya. Dari zaman dulu ketika Rasulullah SAW menyebarkan dakwah, itu banyak sekali orang-orang yang tidak suka dengan Rasulullah SAW. Begitu ya, Bu? Kira-kira dakwah Rasul itu banyak nggak ditentang oleh umatnya sendiri? Banyak.
Di zaman dulu apakah Rasul itu berdakwah dengan mudah? Gimana Bu? Mudah atau tidak dakwahnya Rasul itu? Di mana pertama kali Rasul berdakwah? Di Mekah atau di Madinah Bu? Di Mekah atau di Madinah? Saya sengaja kasih ngobrol ibu-ibu dulu. Supaya apa? Dia nggak ngobrol gitu ya. Jadi kalau ibu-ibu tuh kalau nggak dikasih ngobrol, ntar dia ngobrol sendiri Pak gitu. Itu kata guru saya. Jadi kalau pertama ngaji itu yang diajak ngobrol itu pertama ibu-ibu. Kenapa? Takutnya ngobrol sendiri. Bergeser ke kanan aja, ke kanan itu bisa ngobrol. Apalagi bergeser ke kanan 3 kali, bergeser ke kiri 3 kali. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ternyata yang mengganggu dakwah Rasul itu banyak. Siapa dia? Kaum musyrikin wal munafiqin. Kaum musyrikin wal munafiqin. Orang-orang yang musyrik, orang-orang yang munafik. Dia nggak suka dengan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beribu-ribu cara dia menghalangi dakwah Rasul. Dengan cara apa? Mencaci, memaki, menghina, bahkan mengotori dan melemparkan kotoran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seseorang namanya Al-As bin Wa'il. Pernah kenal apa enggak? Pernah? Belum? Belum ada yang pernah kenal? Al-As bin Wa'il ini ada di zaman Rasulullah SAW. Dia adalah orang yang selalu menghina, menghalangi dakwah Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika Al-As bin Wa'il ini membawa tulang belulang. Membawa apa? Tulang. Mau dikemanain tulangnya gitu kan? Mau dikasih binatang atau kemana? Ternyata tulang itu dibawa di hadapan Rasul dan bilang sama Rasulullah SAW, ya Muhammad, tolong hidupkan tulang belulang ini. Kenapa? Karena Tuhan Nabi Muhammad katanya itu bisa menghidupkan yang sudah jadi tulang menjadi hidup kembali. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Ya. Jangankan malam Allah rubah jadi siang, siang Allah rubah jadi malam mudah. Pagi ini masih gelap, nanti lama kelamaan berubah menjadi terang. Siapa yang menerangi? Allah. Itulah kehebatan Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya ya, yang membuat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sakit hati dan kecewa yang sungguh luar biasa ketika Al-As bin Wa'il menghina kembali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ketika Al-As bin Wa'il menghina, membuat kecewa, sedih hati Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan apa? Yaitu memberikan hadiah. Setiap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan kecewa, sedih, Rasul itu selalu diberi hadiah. Dulu pernah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan sedih, Rasul diberi hadiah. Apa hadiahnya? Perjalanan ke Taif. Perjalanan ke Taif ini sebenarnya mengasihkan, karena Taif itu adalah kota yang sangat dingin. Jadi kalau di sini itu seperti di Dieng. Dan kalau di Dieng itu ada apa? Yaitu sayur-sayuran. Begitu juga di sana. Namun sekarang Taif ini bukan tanah Arab, walaupun ada di Mekah.
Jadi di Mekah itu bukan seluruhnya tanah haram. Apa yang dinamakan tanah haram? Haram dimasuki oleh orang-orang selain muslim. Jadi kalau ada batas tanah haram, orang selain muslim itu tidak diperkenankan masuk, Pak. Di mana? Yaitu di daerah Mekah dan Madinah. Tapi tidak seluruh daerah Mekah itu dinyatakan tanah haram. Salah satunya apa? Taif. Maka kalau panjenengan datang ke Taif, itu mewah sekali di daerah sana. Namun banyak wisatawan-wisatawan asing yang datang ke sana tidak memakai jilbab. Ya, kenapa? Karena memang di sana bukan tanah haram. Tapi hadiah yang diberikan Allah mengecewakan Rasul. Kenapa? Karena ditolak dakwahnya. Sedih lagi. Tapi setelah itu Allah berikan hadiah lagi. Apa? Jalan-jalan. Kemana jalan-jalannya? Kalau tadi jalan-jalannya ke Taif, yang kedua diberikan jalan-jalan kemana? Ke Sidratil Muntaha, keluar angkasa. Ya. Jadi ketika orang itu lagi sedih, sebenarnya dikasih hadiah. Hadiahnya apa? Jalan-jalan. Jadi kalau jenengan punya istri, dia bersedih, ajak aja jalan-jalan. Kemana? Keliling, tawaf alun-alun. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika Rasulullah SAW ini sedih, ya, maka Allah memberikan hadiah. Hadiahnya apa? Hadiahnya adalah turunnya surat Al-Kautsar ini. Turunnya apa? Surat Al-Kautsar ini. Khususnya di ayat yang ketiga. Apa yang membuat Rasulullah SAW bersedih? Yang membuat Rasulullah SAW bersedih itu ketika Rasulullah melewati rumah Al-As bin Wa'il, sampai di sana Rasulullah itu dihina. Qadarullah saat itu Rasulullah masih berduka karena kehilangan putra beliau yang bernama Ibrahim. Siapa namanya? Ibrahim. Rasul itu punya putra tiga, putra empat. Putra tiga, putri empat. Putra beliau itu namanya Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Namun putri beliau itu ada empat. Bedanya putra beliau tiga-tiganya ini meninggal sebelum Rasul meninggal. Ya, artinya tidak ada putra mahkota. Dan ini sebenarnya menjadi hikmah terbaik. Seandainya ada putra mahkota, apa yang bisa terjadi? Ada ajaran setelah Rasul yang diikuti oleh umatnya Rasulullah SAW. Kenapa? Karena ada yang menerusi dakwah Rasul. Apa yang membuat Rasulullah SAW itu sedih? Yang membuat Rasulullah SAW sedih itu ketika berduka Al-As bin Wa'il ini berkata, putramu sudah meninggal dan kamu tidak ada penerus, ajaranmu pasti akan mati dan pengikutmu akan habis. Ya. Ajarannya mati. Kenapa? Karena ketika Rasul meninggal nggak ada lagi yang mau menyebarkan dan pengikutnya pun akan hilang. Kenapa? Nggak ada penerusnya. Kalau ada penerusnya, misalkan di satu pondok ada penerusnya, maka dia yang akan meneruskan ajaran-ajaran yang pernah ya disampaikan oleh orang tuanya di pondok itu. Tapi berbeda dengan ajaran Islam. Ketika Rasulullah SAW meninggal, apakah ajaran Islam akan punah? Tidak. Bahkan sampai sekarang ajaran Islam menyebar luas
dan pengikutnya semakin hari semakin banyak. Namun saat Al-As bin Wa'il itu mengatakan tidak ada penerus, pengikutnya pasti akan habis, di situ Rasulullah SAW sedih. Maka Allah Subhanahu wa taala marah kepada Al-As bin Wa'il. Sampai hari itu Al-As pergi ke Taif. Dalam perjalanan Taif, Al-As mendapatkan kecelakaan. Apa itu? Yaitu tertusuk duri. Sampai akhirnya lama-kelamaan kaki Al-As ini membengkak dan bengkakannya itu sebesar leher onta, Pak. Leher onta. Akhirnya Al-As ini tidak bisa berjalan, bersosialisasi. Teman-teman Al-As itu semakin hari semakin berkurang. Bahkan sudah tidak ada yang memperdulikan Al-As. Terputus hubungannya. Teman yang dekat, teman yang sayang, cinta, bahkan keluarganya sudah tidak bersama Al-As lagi. Kenapa? Karena saat itu Al-As mempunyai penyakit yang sangat lama. Saking tidak ada yang datang, ya, Al-As tidak ada yang bisa membantu lagi. Sampai Al-As meninggal dalam keadaan apa? Membusuk, Pak. Jadi nggak ada yang tahu Al-As ini meninggal. Disitulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna syani'aka wal abtar. Bahwasanya orang-orang yang membenci Nabi Muhammad, dialah yang terputus. Orang yang tidak suka dengan dakwahnya Nabi Muhammad, dia yang akan terputus. Contoh, ini kenceleng. Kenceleng ini kan infak. Diajarin nggak sama Rasul untuk berinfak? Diajarin apa enggak? Diajarin. Namun infak ini disampaikan kepada yang lain untuk apa? Ayo berinfak. Ya. Tapi ketika ada orang yang gak mau berinfak tapi dia menghina, ini sama dengan siapa? Al-As bin Wa'il. Hati-hati. Kenapa? Karena semua adalah ajaran Rasulullah SAW untuk apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah memberikan apa? Hadiah, yaitu surat apa? Surat Al-Kautsar yang berbunyi inna a'tayna kal kautsar. Sesungguhnya kami wahai Muhammad telah memberikan kamu nikmat yang sangat banyak. Apa nikmat yang dapat oleh Rasulullah SAW? Banyak. Nikmat di dunia dan juga nikmat di akhirat. Apa nikmat di dunia yang didapat oleh Rasul? Dia menjadi orang yang terhormat, dimuliakan, diangkat menjadi seorang pimpinan. Bahkan bukan hanya sekedar pimpinan, tapi Rasulullah SAW juga menjadi apa? Menjadi apa? Nah, suri tauladan atau guru yang digugu dan ditiru. Bukan hanya sekedar digugu dan ditiru, tapi mendapat peranan penting dalam kehidupan manusia, yaitu menjadi nabi dan rasul. Itu di mana? Di dunia. Apakah itu sebuah kenikmatan? Iya. Namun kenikmatan itu bukan hanya di dunia. Allah juga memberinya sampai di mana? Di akhirat. Rasul akan dimasukkan ke dalam surga. Bukan hanya masuk ke dalam surga, nanti di hari kiamat Rasul diberikan apa? Telaga Al-Kautsar. Maka di sini ada yang namanya apa? Al-Kautsar.
bukan hanya sekedar mendapat telaga Al-Kautsar, tapi nanti ketika di akhirat Rasul pun mendapat sungai Al-Kautsar. Jadi Al-Kautsar ini ada dua. Yang pertama adalah telaga Al-Kautsar, yang kedua sungai Al-Kautsar. Sungai Al-Kautsar adanya di mana? Di surga. Telaga Al-Kautsar adanya di mana? Yaitu di padang mahsyar. Ya. Di mana saat itu telaga Al-Kautsar ini penuh dengan air, luber. Kenapa? Karena sumber mata airnya itu bukan dari bawah, Pak, tapi dari mana? Dari atas. Kalau sumber mata air dari bawah, itu mungkin nggak akan habis. Iya. Seperti apa? Sumur. Di musim kemarau banyak atau sedikit? Sedikit. Tapi kalau sumber mata airnya itu dari atas, coba. Suatu hari, 2 hari aja kita dikasih hujan, Pak. Ya. Yang tadinya jalanan kering itu berubah menjadi apa? Banjir. Begitu juga telaga Al-Kautsar ini sumber mata airnya dari mana? Dari sungai Al-Kautsar. Ngalir terus. Apakah dibutuhkan telaga Al-Kautsar itu? Iya. Di mana? Di padang mahsyar. Saat nanti kita dibangkitkan dalam keadaan tanpa busana, dan saat itu matahari ada satu penggal, ya, satu penggal dari kepala kita. Kira-kira jenengan ada matahari satu penggal kepanasan, yang jenengan cari itu air atau tempe mendoan? Nah, ketika dalam keadaan panas, yang jenengan cari itu makanan atau minuman? Minuman. Apalagi di sana yang ada hanya apa? Telaga Al-Kautsar. Berbondong-bondong orang datang ke telaga itu untuk apa? Minum. Tapi banyak orang yang datang ke situ dan ingin minum, apa yang terjadi? Dia dimarahin sama malaikat dan diusir. Padahal Rasulullah SAW sudah katakan kepada malaikat, min ummati, dia adalah dari umatku. Tetap orang itu diusir. Padahal dia bilang apa? Nabi bilang, ini umatku, tapi tetap diusir. Siapa dia? Dia adalah orang yang tahu ajaran Rasul, tapi dia tidak pernah menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Dia ada di zaman Rasul, tapi dia tidak pernah menghidupkan sunnah Rasulullah. Contoh, sholat itu wajib atau sunnah, Pak? Sholat subuh wajib. Ada nggak sunnahnya dari sholat subuh itu? Apa sunnahnya? Sholat sunnah fajar, atau bahasa kitanya qobliyah fajar, qobliyah subuh. Ini sunnahnya. Kemudian apalagi? Berangkat ke masjid, berangkat ke musola. Ini sunnah atau wajib? Sunnah. Maka panjenengan semua yang hadir di sini, yang sholat subuhnya di masjid, di musola, insya Allah kita semuanya adalah umatnya Rasul yang sudah menghidupi sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan nanti ketika di hari akhir di padang mahsyar kita diperkenankan minum air dari telaga Al-Kautsar. Siapa lagi yang menghidupkan sunnah Rasul? Ketika orang mendengar nama Nabi disebutkan, nama Rasul disebutkan, kemudian dia menjawab Sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah orang yang nanti akan diperkenankan minum dari telaga Al-Kautsar. Ya. Harapannya apa? Kita adalah orang
yang bisa minum dari telaga Al-Kautsar itu. Jangan sampai kita umatnya Rasul, tapi Rasul ya tidak menganggap kita adalah umatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah nikmat yang diberikan Allah kepada siapa? Rasulullah. Begitu juga hari ini, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kalau orang diberi nikmat itu, apa yang harus dia lakukan? Bersyukur. Agar apa? Agar Allah tambah nikmatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil lasyadid. Kalau orang bersyukur kemudian dia dikasih nikmat tambah syukur, Allah akan tambah nikmatnya. Tapi kalau dia kufur, ngeluh, protes aja apa yang diberikan Allah, apa yang terjadi? Dia akan diberikan apa? Musibah. Semua yang diberikan, yang dirasakan manusia di muka bumi ini, semua adalah nikmat Allah. Namun nikmat itu beda cara penerimaannya. Ketika seorang muslim dan mukmin menerima masalah, maka dia akan bersyukur. Kenapa? Karena masalah ini adalah ujian. Yang namanya ujian, jawab semua soal ujian, dia akan naik kelas. Tapi ada juga seorang muslim diberikan masalah, dia ngeluh. Kenapa harus saya? Kenapa saya yang mendapat masalah ini? Ya, dia bingung dan dia tidak terima dengan masalah yang hadir dalam kehidupannya. Apa yang terjadi? Dia akan mendapatkan azab Allah. Bawaannya apa? Kemerungsung, pusing gitu ya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ketika kita mendapatkan nikmat, maka kita wajib bersyukur. Dengan cara apa? Ada 3 cara orang bersyukur. Yang pertama adalah bersyukur dengan lisan. Alhamdulillah. Yang kedua, bersyukur dengan hati. Bukan hanya dengan lisan, tapi hatinya juga bersyukur. Dan yang ketiga, bersyukur dengan perbuatan. Apa itu? Sebagaimana Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Cara bersyukur dengan perbuatan itu dengan cara apa? Sholat. Tapi sholatnya bukan hanya sekedar sholat. Sholatnya li rabbika. Sholatnya lillah. Emang ada sholat selain untuk Allah? Ada enggak? Dia sholat tapi bukan untuk Allah. Ada enggak? Ada. Sholat lil mertua. Sholat lil mertua. Gimana caranya sholat lil mertua? Ketika dia sholat bersama mertua. Allahu Akbar. Wah. Ketika sholat biasa aja. Tapi ketika dia sholat sama mertua, Allah. Ngangkat tangannya itu sudah dengan penuh emosional. Salamnya juga Assalamualaikum warahmatullah. Ada mertua sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullah. Ada mertua sebelah kiri. Doanya panjang banget. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah, subhanallah. Doanya Masya Allah lama banget. Sampai-sampai dilihat tuh mertuanya udah pergi gitu ya. Kenapa? Kelamaan. Tapi ketika itu maghrib mertuanya pamit. Kenapa? Kelamaan sholat sama menantunya. Akhirnya sholat isya sendirian.
Enggak sama mertuanya. Allahu Akbar, nunggang-nungging, Assalamualaikum, Assalamualaikum, angkat tangan, doa cuma satu kalimat. Allahumma lantas kabur, bablas dia. Ini sholat apa? Untuk mertua. Jadi sholat itu li rabbika, untuk Allah. La ilaha illallah. Bukan hanya sekedar sholat, wanhar, berkurban. Ini bentar lagi kurban nih. Ada orang yang kurban bukan karena untuk Allah loh Pak. Kurbannya bukan li rabbika. Tapi untuk apa? Untuk pilkada gitu kan, pilpres gitu kan, pilek. Ada nggak yang kayak gini? Wah ada Pak. Ya Pak Yono, saya nanti nitip sapi ya. Ini sapinya limosin loh Pak Yono. Tapi nanti tolong disebutin, bilangin sama jemaah, minta doa restu, ya kan? Coblos nomor, gitu. Ya, kira-kira di sini sih apa sih yang dibutuhkan? Karpet butuh apa enggak, gitu ya? Ini karpetnya kayaknya perlu diganti loh ini, ya. Udah nggak tebel lagi nih, udah lama, udah berapa tahun nih karpet? Harus diganti nih karpetnya. Akhirnya diganti. Tapi mohon doa restu ya. Nggak taunya Pak, nggak kepilih Pak. Akhirnya apa? Pak Yono, bisa nggak karpet yang kemarin itu saya minta lagi? Pernah nggak kejadian seperti ini? Banyak Pak. Karpet dikasih, genset dikasih, nggak pemilihan itu nggak dipilih, diminta balik Pak. Ketika nggak dapat lagi diminta balik, akhirnya apa? Rumah sakit jiwa penuh Pak. Pada stres. Ya. Ternyata nggak balik modal. Allah karim. Ya, hati-hati. Nanti waktu pemilihan itu juga hati-hati. Ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang memberi, orang yang menerima serangan fajar. Ntar ada tuh tentang serangan fajar di dalam surat apa? Al-Adiyat. Jadi emang ada serangan fajar itu Pak. Ya. Dikasih sembako, dikasih uang berapa? 300.000, coblos nomor. Ya. Dia terima, dia coblos atau tidak coblos, dia nerima uangnya. Hati-hati. Ar-rasi wal murtasi finnar. Orang yang memberi dan menerima akan masuk kemana? Neraka. Masya Allah. Maka perlu itu nanti di zaman-zaman nanti pemilihan tuh. Ya, bulan-bulan apa? Ingatkan terus tuh. Jangan sampai kita menjadi ar-rasi ataupun al-murtasi. Ya. Itu berkurban atas nama siapa? Ya, untuk mensukseskan pemilihan. Ada juga dia berkurban untuk apa? Sesembahan, Pak. Dipotong apa? Korban kerbau kemudian dilarungkan. Sebagai apa? Tolak bala. Ada ya seperti ini ya. Ya, wah, tapi kalau saya motong kerbau saya nggak sanggup. Boleh nggak saya motong kelinci aja gitu ya? Nanti pala kelincinya saya larungkan kayak gitu ya. Itu juga nggak diperkenankan. Walaupun menyembelihnya dengan bismillah, tapi amalannya yang bukan lillah. Ya. Jadi kurban itu harus apa? Lillah. Karena Allah Subhanahu wa taala. Ada juga korban itu karena orang lain. Saat apa? Saat dia berobat, Pak. Ya. Ketika dia berobat ke orang pinter. Berarti kalau kita berobat ke orang pinter, yang berobat itu orang bodoh, kan gitu ya. Kenapa? Karena dirinya orang pinter. Saat itu dia bilang apa? Bapak punya penyakit paru-paru. Ya. Mau sembuh nggak Pak? Mau. Gimana caranya Pak? Nanti Bapak beli 1 ekor kambing. Kambingnya warna hitam,
matanya hitam, tapi ujung kakinya warna putih. Kira-kira susah apa enggak? Susah. Ya, nyarinya di mana? Ya colong dicari. Saya nggak sanggup, gampang Pak. Nanti saya yang carikan. Tapi karena ini kambingnya spesial, harganya mahal. Berapa? 15 juta. Sanggup atau tidak Pak? Sanggup. Dikasih uang 15 juta. Dia nanya lagi. Nanti untuk apa? Ini untuk dikurbankan Pak, disembelih. Motongnya dengan nama Allah enggak? Tentunya dengan nama Allah, bismillah. Terus setelah itu untuk apa? Nanti penyakit jenengan itu akan saya pindahkan ke kambing ini Pak. Jadi penyakitnya akan dipindahkan ke kambing ini. Setelah dipindahkan ke kambing ini, kemudian nanti kambingnya ini kita sembelih. Setelah disembelih, kambingnya ini akan dibagikan dagingnya. Sekarang kalau secara logika, kambing itu menjadi kambing yang baik nggak? Enggak. Orang sakit, penyakitnya ditaruh di kambing, artinya kambingnya jadi kambing yang sakit. Setelah itu disembelih, maka daging yang disembelih itu daging kambing sehat atau daging kambing sakit? Sakit ya. Ya. Oleh karena itu mulai sekarang apa yang kita lakukan, ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zakat kita, haji kita, sedekah infak kita lillahi ta'ala. Jangan sampai kita sudah berkurban tapi bukan karena Allah. Dan harapannya semoga apa yang kita lakukan hari ini benar-benar lillah. Hadirnya kita ke majelis ilmu ini untuk apa? Beribadah. Apa itu? Menuntut ilmu. Maka jalannya kita dari rumah ke tempat ini pastikan lillahi ta'ala, bukan karena ingin dilihat oleh orang lain, ya. Dan mudah-mudahan dari ayat ini ya kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang selalu mensyukuri nikmat Allah. Itu yang pertama. Dan cara kita bersyukur dengan cara apa? Lisan, mengucapkan alhamdulillah. Yang kedua di dalam hati, dan kita praktekkan dengan apa? Beribadah. Maka orang-orang yang sudah diberi rezeki, diberi nikmat, dia tidak beribadah, dia juga termasuk orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Apakah setiap manusia itu diberi rezeki, diberi kenikmatan oleh Allah? Iya. Nikmat apa? Nikmat sehat. Hari ini bangun tidur, mata bisa kebuka, itu nikmat apa enggak? Nikmat. Ada orang pas bangun tidur, palanya itu nggak bisa ngelihat ke kiri. Apa? Tengleng, ya? Ada nggak? Ada. Tapi sekarang kita bisa lihat ke kanan, nengok ke kiri. Nikmat apa enggak? Nikmat. Maka tidak ada yang tidak bisa kita syukuri. Dengan cara apa kita mensyukurinya? Ini kita sholat hari ini, kita ibadah, kita kumpul, kita ngaji. Semoga apa yang kita lakukan bukan hanya sekedar sholat, tapi sholatnya lillah. Dan apa yang kita lakukan harapannya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, pengajian kalau sudah diakhiri oleh amin, maka pengajiannya selesai ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf belum bisa sampai jam 6 karena qadarullah saya hari ini ada selapanan di Gemuruh. Dan mudah-mudahan kita sambung lagi. Inti dari surat Al-Kautsar ini apa? Jadilah pribadi yang syukur, dan cara mensyukuri nikmat Allah dengan cara apa? Beribadah. Semakin banyak kita beribadah, maka semakin banyak kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doanya semoga kita menjadi pribadi-pribadi yang selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adanallahu wa yakum ajmain. Di akhir mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kiranya Allah Subhanahu wa Ta'ala
memberikan kita kenikmatan yang sangat sungguh luar biasa, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita angkat tangan dan saya akan membaca surat Al-Fatihah. Ketika saya baca surat Al-Fatihah, panjenengan semua berdoa masing-masing, ya. Bapak Ibu semua yang hadir di sini maupun yang hadir di TikTok ini, ya, nanti saya akan baca surat Al-Fatihah. Ketika saya baca surat Al-Fatihah, panjenengan semua baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, di suatu tempat, ya, maka semuanya mengangkat tangan dan berdoa masing-masing. Doakan anak, doakan istri, doakan suami, doakan keluarga, ya. Saya baca surat Al-Fatihah, teman-teman, saudara, bapak, ibu semua berdoa, dan mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita awali doa ini dengan membaca istighfar 3 kali, sholawat kepada Nabi, alhamdulillah, dan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Silahkan angkat tangannya dan berdoa masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang sakinah, keluarga yang mawaddah, keluarga yang penuh rahmah. Jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang rajin sholat, anak-anak yang rajin membaca Al-Quran. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Jadikan akhir kami mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah banyak yang hadir di sini, dan bukan hanya sekedar di sini aja, mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semuanya. Adanallahu wa yakum ajmain. Kita tutup pengajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.